Guys, bagus banget nih guys. Kita baru aja dapat kiriman video dari follower kita dan dia kirim video tentang Menteri Keuangan yang baru ya, Purbaya Yudi Sadewa, yang isinya berhubungan sama pinjol, sama buy now pay later, dan itu udah sering banget dibahas di channel Benix. Nah ini gue mau ngulangin lagi videonya. Kenapa? Karena setelah gue lihat videonya, wah ini kayaknya menarik nih kalau kita share. Karena ini bisa jadi bermanfaat buat teman-teman Gen Z. So kalau lu merasa bahwa lu tuh termasuk Gen Z, terus udah Gen Z miskin lagi, dan lu masih merasa pinjol tuh juru selamat lu jangan skip video ini. Let's check this out. Kalau nggak punya duit, nggak usah belanja. Pay later boleh untuk keadaan yang mendesak saja. Tapi kalau untuk flexing nggak usah lah, tahan dikit. Boleh mungkin sedikit-sedikit tapi dikendaliin. Jangan sampai dia terlibat utang yang berlebihan. Yeah. Mungkin pertama pada waktu Anda pinjam di pay later seperti itu nggak kerasa. Tapi kalau udah semua, satu saat kan nggak bayar. Kalau udah rame-rame nggak bayar gimana? Sistem finansial akan goncang. Jadi teman-teman generasi muda mesti ngerti juga bahwa pay later bagus dalam keadaan tertentu kalau kepepet. Yeah. Tapi kalau nggak perlu banget, nggak usah. Flexing nggak usah. Yeah. Karena Anda seperti ngutang sebetulnya sama aja bener, itu ngutang. Ngapain? Jadi Anda dipaksa ngutang dan terlena. Oke guys, jadi menurut gue ini yang di-sharing bagus banget dan itu udah sering gue share di sini. Akhirnya ada juga ya menteri kita yang mau ngomong pakai bahasa manusia bukan pakai bahasa dewa ke rakyat publik, khususnya anak-anak muda kita yang makin kesini makin sering terjebak judi online lah, pinjaman online lah, termasuk buy now pay later. Intinya apa yang mau dibilang? Lu kalau ada duit silakan, lu kalau mau beli. Tapi lu kalau nggak ada duit, yang gak usah beli. Gak usah maksa diri lu nyicil, ngutang, minjem. Gak usah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya lu cuma bakal merepotkan diri lu sendiri sih. Kalau lu gak bisa bayar itu. Apalagi untuk beli hal-hal yang sebetulnya gak lu butuhkan. Lu hanya membeli hal-hal yang lu inginkan. Nafsu lu yang lu pengen puaskan. Dan ini udah berulang kali gue bilang bahwa orang-orang yang sukses ya itu yang bisa menahan dirinya. Dan bisa menunda self gratification. Maksudnya apa self gratification? Dikit-dikit, sukses dikit, dapat duit sedikit, langsung pengen ganti motor baru, beli mobil baru, beli handphone baru, memuaskan dirinya, memanjakan dirinya. Jangan begitu. Kenapa? Karena kalau lu ada duit, lebih baik lu tabung. Hari esok gak ada yang pernah tahu apakah akan menjadi lebih baik dari hari ini atau akan menjadi lebih berat dibandingkan hari ini. So ketika lu punya duit, jauh lebih baik kalau lu pakai itu buat investasi masa depan lu. Lu tabung kek atau lu beli saham kek. Ada begitu banyak hal yang lu bisa lakukan dibandingkan lu lakukan itu untuk tindakan konsumtif, membeli barang-barang yang gak diperlukan. Nah kembali ke konteks yang diceritakan sama Purbaya di sini ya. Bahwa apa ya, dia lagi ngomongin buy now pay later. Buy now pay later itu kalau anak Gen Z sekarang ada pilihan selain kartu kredit. Kredit itu kan sama juga sih, lu gesek transaksi bayarnya akhir bulan. Nah kalau buy now pay later itu sama juga, lu cuman pakai software lah, pakai fintech, lu beli sekarang bayarnya kemudian hari. Nah kalau menurut Purbaya Menteri Keuangan kita ini udah sangat baik loh, dia ngajarin bahwa sebaiknya lu hanya menggunakan buy now pay later itu di situasi-situasi tertentu. Kalau lu lagi kepepet, misalkan 3 hari lagi nih harus bayar uang kos-kosan, tapi belum ditransfer dari sama mak bapak lu gitu loh. Ya lu ambil dari buy now pay later, bisa nggak? Bisa lu transaksi itu. Atau lu ada kebutuhan harus beli penggaris baru. Karena lu jurusan arsitektur, lu ada penggaris tertentu yang lu harus pakai terbuat dari emas. Panjangnya 17 cm buat bikin rumah. Ya besok udah hari ujian, lu perlu itu, lu pakai itu. Tapi nanti setelahnya lu dapat kiriman duit lagi atau lu dapat duit lagi langsung lu lunasin lah itu. Tapi jangan pakai itu buat beli hal-hal yang sebenarnya lu nggak perlu. Tapi yang gue paling setuju adalah memang betul-betul ini harus dalam kondisi yang penting-penting doang ya pakai buy now pay later. Karena pada intinya adalah kalau lu gak punya duit mendingan gak usah belanja. Nah gue kaget karena yang ngomong ini waktu itu dia posisinya LPS ya. Dia ketuanya LPS yang intinya bisnisnya adalah bisnis perbankan, simpan pinjam. Dia harusnya senang tuh kalau makin banyak orang yang minjem ke perbankan. Dan perbankan kan bayar duit juga miliaran ke LPS. Bayar abodemen kayak Netflix. Subscription fee ada namanya. Nah tapi dia menganjurkan kita malah kalau lu gak punya duit ya mendingan gak usah belanja. Which is menurut gue bagus karena di Indonesia terlalu parah orang berngutang. Dan semudah itu orang ngutang dari pinjol kayak kartu kredit kayak ke rentenir atau sampai buy now pay later. Jadi buy now pay later itu teman-teman jangan suka kejebak. Pada intinya at the end of the day itu adalah ngutang juga. Satu lagi nih teman-teman, dalam kondisi apa lagi sih pay later itu bisa dipakai ya? Ya gue tahu ya anak Gen Z ini kan seneng banget belanja-belanja pakai GoFood lah atau pakai GrabFood lah atau belanja di Tokopedia, Shopee. Kadang-kadang mereka tuh suka kasih promo juga. Kalau lu belanja hari ini pakai pay later GoPay atau GoFood atau GrabFood, lu bisa dapet
certain discount, maybe bisa sampai 50%, 70%. Boleh nggak itu dipakai? Kalau seandainya lu memang mau pakai itu dalam konteks lu memang udah punya duitnya sebenarnya buat bayar, tapi sekarang kalau pakai pay later lu bisa dapat diskon, ya silakan aja lu pakai. Tapi begitu lu transaksi, toh lu memang ada duitnya ya langsung lunasin. Jadi lu bisa pakai buy now pay later supaya lu dapat harga lebih murah itu boleh, tapi dengan catatan lu memang sudah ada duitnya. Begitu lu buy now pay later, misalkan harga barang 500.000 pakai buy now pay later jadi 300.000, lumayan loh diskon 200.000. Cuman setelah itu ya lu langsung lunasin utang lu yang 300.000 itu. Jadi lu benar-benar gak kena bunga lah atau biaya abodemen di akhir bulan nanti. Nah itu konteks yang menurut gua orang pakai buy now pay later yang gua perbolehkan. Tapi pada intinya sama, kalau lu gak punya duit ya jangan beli, jangan transaksi. Kalau lu punya duit silakan transaksi biar lu nikmatin diskonnya. Simple kan? By the way buat teman-teman merasa santai bahwa seolah-olah BNPL ini gak ada debt collector, itu salah bro. Yang namanya BNPL itu sama aja kayak lu ngutang juga. Kemarin juga ada cerita ya orang-orang yang kena pinjol bahkan sampai bunuh diri, bunuh anak istrinya masih bayi aja dibunuh karena dia ketakutan, malu, gak bisa bayar bunga utang, terlilit pinjol kanan kiri gali tutup lubang. Itu juga bisa kejadian di buy now pay later. Banyak orang merasa bisa menghabiskan duit yang sebenarnya dia tidak miliki di hari ini, itu kemudian di belakang hari dia merasa menyesal karena ditagih sana sini. Dan ujung-ujungnya nanti itu bisa juga merusak credit scoring lu dan bisa merusak masa depan lu. Kenapa bisa merusak masa depan lu? Karena sekarang udah banyak lu perusahaan-perusahaan yang melakukan background checking. Background checkingnya bukan cuma di CV lu, tapi juga sampai ke perbankan. Lu di blacklist nggak sama Bank Indonesia karena suka ngutang di mana-mana tapi nggak bayar. Hati-hati, kalau terbukti lu sering ngutang buy now pay later atau kartu kredit atau pinjol dan lu udah di blacklist, hati-hati guys. Lu bisa makin susah cari kerja. Makanya teman-teman jangan main-main ya. Lu merasa seolah-olah gampang aja tuh transaksi 100.000, 100.000, 100.000 lama-lama menjadi bukit tuh. Jangan sampai kemudian lu terlilit, pusing mau bayar, bunga berbunga, ujung-ujungnya diri. Atau nipu sana sini buat bayar utang lu itu. Hati-hati. Dan satu yang paling penting dan kita harus pelajari dari Sadewa. Sadewa ini ITB, anak teknik. Nah teknik itu ada teknik fisika guys. Ini penting buat lu ilhami ya. Bahwa yang namanya teknik fisika itu ada rumus. Sama kayak jurusannya si Purbaya nih. Hukum fisika berlaku juga di teori buy now pay later ini guys. Kenapa? Banyak orang belanja-belanja itu karena kebanyakan gaya. Ujung-ujungnya mati, pusing, ditagih sama debt collector. Padahal kalau lu ngerti yang namanya kebanyakan gaya itu nggak bijak. Sebagai mahasiswa jurusan teknik di ITB ini dia pasti tahu hukum fisika. Bahwa apa gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin tinggi gaya lu, semakin tinggi juga tekanan hidup lu guys. Jadi hati-hati jangan sampai hidup lu kemakan gaya. Menteri Keuangan kita Purbaya ini aja walaupun udah menteri ya sebenarnya orangnya sederhana kok. Makanya lu ngapain pakai banyak gaya. Harus makan yang burger harganya 700.000. Kalau enggak kenyang. Kalau minum kopi harus harganya 300.000. Kalau enggak keren. Enggak begitu. Purbaya ini lu bayangin nih, dia ini setingkat menteri aja. Good news guys, kabar spesial buat kalian karena Sekolah Saham Benix Season 8 akan segera dibuka dan temanya luar biasa menarik nih. Khusus buat teman-teman investor pemula di IHSG yang bingung cara beli saham, investasi dan bisnis apa yang menarik. Kita akan membahas tentang mineral berharga dengan lebih detail lagi. So buat kamu yang masih bingung gimana sih cara beli saham di IHSG, gimana sih caranya profit di IHSG, kamu bisa pakai kalkulator investasi yang ada di www.sekolahsahambenix.com. Pakai di situ, tentukan target investasi kamu dan kamu bisa lihat bagaimana caranya kamu bisa mendulang cuan di IHSG. So buat kamu yang belum bergabung di season sebelumnya, ini kesempatan langka buat segera bergabung. Dari yang harganya 12 jutaan sekarang tinggal 9 jutaan saja. Ingat ya, khusus 25 orang pertama yang mendaftar. Segera daftarkan dirimu sekarang juga di www.sekolahsahambenix.com atau hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Purbaya ini lu bayangin nih, dia ini setingkat menteri aja makannya aja di pinggir jalan makan bubur ayam. So buat apa lu masih kebanyakan gaya? Ujung-ujungnya kena pinjol, kena buy now pay later, kena kartu kredit. So udahlah guys, lu Gen Z sebaiknya jauh lebih bijaksana. Karena sekarang kita udah punya menteri kayak yang satu ini nih, yang rela turun gunung ngasih pengetahuan yang menurut gue sangat mendasar, tapi bermanfaat loh buat generasi muda kita yang merasa segala sesuatu harus serba instan. Lu pengen hari ini handphone baru, nggak ada duit, bisa nggak? Bisa, pakai pinjol, bisa pakai kartu kredit. Udah lu hindari mentalitas itu. Belajar bertahan, belajar resilient, belajar grinding. Lu kalau mau sesuatu, lu tabung dulu. Lu fight for it. Jangan merasa semua itu serba gampang. Enggak. Lu harus fight for it. Kalau nggak punya cukup duitnya tabung. As simple as that. Jangan menyusahkan hidup lu, apalagi kalau ujung-ujungnya sampai menyusahin orang tua lu sendiri. Buat teman-teman di sini ada nggak yang pernah jadi korban buy now pay later? Tolong dong segera tulis pengalaman lu di kolom yang di bawah ini.
Untung atau rugi sih buy now pay later di dalam kehidupan kalian? Segera sharing ya, supaya jadi pelajaran buat penonton-penonton Benix yang lain. Nah buat teman-teman di sini juga segera share video Benix ini ke keluarga kamu, ke rekan-rekan kamu, ke teman-teman kamu. Biar makin banyak orang yang teredukasi secara finansial, bagaimana sih cara menggunakan keuangan yang bijak. Ini ilmu yang sangat baik nih dari Menteri Keuangan kita, Purbaya Sadewa. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.